Untuk soal yang pertama, dalam soal ini kita ditunjuk sebagai koordinator untuk merancang kegiatan di Karang Taruna. Nah, sebelum dilakukan kegiatan, kita diminta untuk membuat proposal dulu. Bagaimana kita seharusnya bertindak? Ini soalnya tentang kerjasama ya, berarti kalau soalnya tentang kerjasama, kita memilih jawaban yang menunjukkan bahwa kita akan mengerjakan tugasnya itu secara bersama-sama, tidak secara individual. Oke, kita lihat opsi yang A. Saya akan berusaha memaksimalkan program dengan membuat kegiatan yang menarik dan diikuti oleh semua orang. Di sini masih saya saja sendiri, berarti ini masih bersifat individual. Kita bisa eliminasi. Lalu yang kedua, saya akan melakukan studi lapangan terlebih dahulu mengenai kegiatan apa yang dibutuhkan dan diikuti oleh semua orang. Lagi-lagi saya, maka ini individual. Kita bisa eliminasi juga. Yang C, saya akan mengerjakannya bersama anggota lainnya. Nah, ini menunjukkan kerjasama. Yang D, saya akan merancang kegiatan seperti yang pernah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Saya bekerja sendiri juga. Bisa kita langsung eliminasi. Sehingga dari sini kita bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa jawaban yang sesuai dengan prinsip kerjasama adalah yang C. Karena di situ dikatakan bahwa kita akan mengerjakannya bersama-sama dengan orang lain. Anda merupakan ketua panitia, jadi posisinya kita di sini sebagai ketua ya. Lalu setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, pimpinan meminta laporan pertanggungjawaban. Nah, berarti kita disuruh buat laporan pertanggungjawaban. Seperti biasa, karena ini soalnya adalah tentang kerjasama, berarti kita pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa kita bekerja bersama-sama, tidak bekerja individual. Yang A, saya akan segera membuatnya dengan format sebelumnya. Saya sendiri, berarti bukan jawabannya. Saya akan meminta sekretaris pelaksana untuk membuat laporan pertanggungjawaban, kemudian saya koreksi. Jadi yang buat nih sekretarisnya, kamu tinggal ngoreksi. Ini kerjasama atau bukan? Bukan, ini adalah pemberian perintah, bukan bentuk kerjasama. Kemudian yang C, saya akan menyusun bersama. Nah, ini sudah dalam bentuk kerjasama ya, karena dia bilang menyusun bersama-sama. Berarti C cocok. D, saya bersama, nah ini juga bersama-sama ya, anggota panitia akan membuat tim khusus. Kenapa harus membuat tim khusus? Sedangkan di dalam soal tidak ada penjelasan apapun, hanya bilang kita disuruh bikin laporan pertanggungjawaban. Jadi lebih baik kita kerjakan sama-sama ya. Karena apa? Kalau mau buat laporan pertanggungjawaban itu kan ada laporan keuangannya. Berarti semua divisi harus ikut ya. Karena semua divisi harus ikut, berarti jawaban yang lebih cocok adalah yang C. Tidak kita buat lagi tim di dalam tim. Ya, ini tidak efektif dan juga tidak efisien. Sehingga untuk soal ini jawaban yang cocok itu adalah yang C. Ada pertanyaan? Soal berikutnya. Saya bersama kelompok saya mendapatkan tugas dari atasan dan kami sudah melaksanakan rapat mengenai tujuan kelompok yang akan dilaksanakan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai tujuan kelompok itu? Apakah A, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan bersama bisa tercapai? Mendorong orang lain. Yang B, bersama yang lain bekerja dengan baik agar tujuan dapat tercapai. Yang C, menstimulasi orang lain. Yang D, mengajak anggota lain. Nah, sekarang gini, yang kalimatnya lebih positif. Baik, nah, tadi saya ulangi ya. Jadi, di antara opsi yang ada, yang kalimatnya positif itu ada di antara B dan D. Karena di sini bukan memerintah gitu ya. Nah, tetapi di opsi D itu ada
kata namunnya, jadi ada syaratnya. Nah, sesuatu yang bersyarat itu biasanya skornya akan lebih kecil daripada yang lain. Gitu. Nah, sekarang kalau begitu sisa yang B. Bersama menunjukkan adanya kerjasama, bekerja dengan baik agar tujuannya bisa tercapai. Gitu ya. Jadi ini yang paling positif di antara yang lainnya kalimatnya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Dalam soal ini, saya bersama dengan rekan kerja saya memiliki tugas yang bersama-sama harus diselesaikan. Tetapi rekan kerja saya meninggalkan kantor terlebih dahulu. Dengan alasan harus mengantarkan istrinya untuk kontrol kehamilan. Maka bagaimana? Ini kan ada tugas yang harus bersama-sama kita selesaikan. Dan harus pada hari itu juga. Jadi ada deadline-nya, ya. Ada deadline di sini. Baik, sekarang ketika ada pekerjaan yang sudah deadline, maka sebagai bentuk profesionalisme, karena kan dalam Pred Pro Plus kemarin, salah satu komponen dari Pred Pro Plus itu adalah profesional. Nah, profesional di situ artinya apa? Mengutamakan tugas dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Ada deadline tapi si teman kita ini mau pulang duluan, ya. Harusnya kita bisa mengendalikan dia, dalam arti kita harus bisa mengajak dia, ini ada tugas loh yang harus diselesaikan. Gimana kalau kita selesaikan ini dulu baru nanti kamu nganterin istrinya kontrol. Jadi kita pilih jawaban yang bersifat win-win solution. Jadi bukan berarti dia nggak boleh nganterin istrinya, dia boleh nganterin istrinya setelah tugasnya selesai. Itu namanya win-win solution. Ya, dalam Pred Pro Plus kemarin, salah satu komponennya juga ada, pilihlah jawaban yang win-win solution. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kedua-duanya bisa berjalan ketika ada dua pilihan, gitu ya. Nah, sekarang mana nih yang sesuai? Yang A, memintanya untuk mempertimbangkan, berarti tidak tegas ya. Coba sih pikir-pikir lagi gitu, tapi nggak jelas apa perintah buat dia. Ini bisa jadi benar, tetapi skornya akan lebih rendah karena tidak berupa tindakan nyata. Oke. Kemudian yang B, menanyakan alasan kepergiannya, kan udah jelas alasan kepergiannya, dia mau nganter istrinya. Jadi ini bisa langsung kita eliminasi. Yang C, mempersilahkan untuk pergi. Mempersilahkan untuk pergi karena memang giliran saya dan tersisa sedikit lagi. Kalau mengerjakan tugasnya secara bergiliran seperti ini berarti tidak kerjasama dong. Kerja masing-masing terus dikumpulin, itu namanya bukan kerjasama. Jadi yang B, yang C bisa kita eliminasi, yang A juga bisa kita eliminasi karena dia bukan tindakan nyata. Yang D, meminta waktunya sebentar untuk menyelesaikan tugas bersama dengan cepat. Jadi kita minta dulu dia untuk menyelesaikan tugasnya, baru nanti dia boleh nganterin istrinya untuk kontrol. Win-win solution. Sehingga jawabannya tepat menjadi yang D. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Di kampung Anda, akhir-akhir ini banyak warga yang hal tersebut membuat warga merasa sangat resah. Agar lingkungan dapat berjalan aman terkendali, maka apakah yang akan Anda lakukan? Pertama, kita posisikan diri sebagai subjek di dalam soal. Gitu kan kemarin ya, Pred Pro Plus ya. Posisikan diri sebagai subjek dalam soal. Posisi kita di sini sebagai apa? Sebagai warga ya kan? Nah, bagaimana posisi kita sebagai warga ketika kita melihat ada sebuah masalah di lingkungan kita? Dan ini masalahnya berhubungan dengan masalah keamanan. Yang A, rekrut satpam untuk mengamankan lingkungan. Tentu saja ini tidak efektif dan tidak efisien karena kita butuh uang. Ya. Terus yang B, mengajak warga untuk berlatih bela diri. Ini juga tidak efektif dan tidak efisien. Meskipun dia udah berlatih karate, kalau dia tidak dilatih dengan keras, apa dia bisa nendang orang? Nggak juga kan? Iya, yang ada nanti kakinya yang sakit. Kemudian yang C, mengadakan siskamling rutin.
melakukan pendataan ulang warga kampung, dan tetap berkoordinasi dengan Polsek. Ini bisa jadi benar. Akan tetapi ingat, ketika kita mengerjakan soal, konsep retro plusnya, P yang pertama adalah posisikan diri sebagai subjek dalam soal. Karena posisi kita di sini sebagai warga, ini rasanya terlalu berlebihan sebagai warga. Ini sudah menjadi peran dari pamong desa atau petugas desa. Ya, jadi kita nganjurin untuk ada siskamling, tentu saja ini harus ada organisasinya kan, nggak bisa kita putuskan sendiri. Kemudian ada pendataan warga, ini juga bukan warga kan yang punya wewenang, harusnya pamong desanya. Ya, apalagi koordinasi dengan Polsek. Nah, karena itu yang paling menunjukkan sikap yang benar sebagai warga di situ adalah kita konsultasi dengan Pak Lurahnya. Jadi kita mengajak atau memberikan masukan kepada pamongnya, kepada pamong desanya. Apa tindakan yang harus kita lakukan untuk menjaga keamanan kampung? Saya lihat di sini teman-teman justru banyak yang menjawab yang C. Sepertinya ini terjebak karena tidak menjalankan si Pretro Plus-nya kemarin ya. Jadi ingat, ketika kita menjawab soal, ingat teman-teman kita harus memposisikan diri sebagai subjek di dalam soal. Jadi jangan menjawab yang di luar kewenangan kita ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Dalam soal ini, Anda adalah salah satu karyawan di perusahaan otomotif. Di dalam bekerja, Anda merupakan seorang yang selalu mendapatkan karyawan teladan karena bekerja dengan baik dan menyelesaikan tugas dengan cepat. Ada salah satu rekan kerja Anda yang suka mengeluh saat diberi tugas, walaupun tugas itu dia dapat kerjakan dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu. Nah, sekarang dalam masalah ini, si rekan kerja kita ini sering mengeluh, tapi pekerjaannya beres. Menjadi masalah atau tidak sebenarnya? Mengeluh ini kan dia ngedumel sendiri ya. Selama ini tidak merugikan perusahaan dan tidak merugikan diri kita, dan juga tidak merugikan dia, kenapa nggak merugikan dia, nggak merugikan perusahaan? Karena pekerjaan dia beres. Walaupun dia suka mengeluh. Ya udah, karena dia tidak merugikan siapa-siapa, biarin aja. Ya. Jadi nggak perlu kita bertindak terlalu jauh, karena dia tidak merugikan siapa-siapa mengeluhnya. Sudah, dibiarin aja, dengerin aja keluhannya, nggak ada yang perlu kita lakukan. Kalau teman-teman menjawab yang D, ini justru pencitraannya jadi berlebihan. Gitu ya, jadi kembali lagi ke konsep awal. Kita memang menjawabnya harus pencitraan, tapi pencitraannya harus pas, tidak boleh berlebihan. Ya, kalau teman-teman menjawab yang D ini berlebihan. Kenapa saya bilang ini berlebihan? Karena toh dia tidak merugikan siapa-siapa. Kecuali jika di sini dia merugikan orang lain. Udah mengeluh kerjaannya nggak beres, kita tegur. Tapi kan ini enggak. Ya. Nah, karena itu jawaban yang skornya tinggi justru yang A. Kalau teman-teman menjawab yang D, ini justru skornya hanya 3. Gitu, ya. Soal berikutnya. Ketika Anda memimpin sebuah tim kerja, salah seorang staf sering melakukan keteledoran sehingga Anda juga sudah sering menegur dan memanggil. Jadi si orang ini tuh teledor, terus kita itu sudah pernah negur, sudah pernah manggil. Nah, ketika ditanya, kenapa sih kamu bertindak teledor seperti itu? Katanya dia teledor gara-gara tidak bekerja sesuai dengan passionnya. Artinya, ini tuh bukan kesenangan saya loh, gitu. Jadi saya ngerjainnya setengah-setengah, karena saya nggak suka dengan pekerjaannya. Itu yang dimaksud dengan tidak bekerja sesuai passion ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai seorang pemimpin di sini posisinya? Ini kan kalau ini dibiarkan, si orang yang teledor ini akan menimbulkan kerugian. Kerugian buat kerja kita. Kerja kita bisa terlambat, hal yang harusnya bisa cepat jadi lambat gara-gara dia lupa misalnya atau dia salah, tentu saja ini akan merugikan kan. Jadi jangan kita biarkan karena ini bisa merugikan.
Yang A, mencoba berkomunikasi dengannya dengan membuat kesepakatan dalam bekerja. Saya lihat teman-teman cukup banyak nih yang menjawab yang A. Bisa jadi. Tetapi di sini tidak menunjukkan kerjasama timnya. Ini kita menyelesaikan individu dengan individu, tidak ada bentuk kerjasamanya. Terus yang B, hal yang ia lakukan dapat merugikan tim dan juga instansi tempat saya bekerja. Yang B, ini tidak menunjukkan tindakan nyata, dia hanya pernyataan sikap saja. Saya nggak suka loh, karena itu bisa merugikan, tapi nggak ada tindakan nyata untuk mengatasi masalahnya. Jadi yang B itu bisa kita eliminasi karena skornya pasti kecil. Yang C, saya akan melaporkan kepada atasan. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah itu secara internal dulu di dalam kelompok. Jadi jangan langsung keluar, membawa masalahnya keluar, itu sebaiknya dihindari. Ya, jadi sekali lagi kuncinya ketika teman-teman menjawab soal-soal kerjasama, ada masalah di dalam kelompok, selesaikan masalahnya secara internal di dalam kelompok terlebih dahulu. Kalau itu tidak bisa kita pecahkan, baru kita meminta bantuan dari pihak luar. Ya, jadi ini bisa langsung kita eliminasi juga. Yang D, saya akan mengadakan rapat dengan tim kerja mengenai solusi yang harus kita berikan kepada anggota yang bermasalah. Jadi di sini kita menunjukkan adanya kerjasama atau adanya teamwork. Ada masalah nih di tim kita, nih orangnya begini-begini, gimana nih caranya? Nah, jadi tidak kita mengambil keputusan sendiri, ya. Karena itu yang D ini skornya akan lebih tinggi daripada yang A. Lanjut kita ke soal berikutnya. Anda secara tiba-tiba diberi tugas oleh atasan untuk mewakili divisi. Tugas ini sangat penting dan rahasia. Memiliki risiko terhadap karir Anda jika tidak diselesaikan dengan baik. Nah, ketika kita mengerjakan tugas ini, kita juga berkelompok. Jadi ini tugasnya bersama-sama ya, dengan perwakilan dari divisi lain yang tidak kita kenal. Jadi di sini ada kata kuncinya, teman-teman. Kita tidak kenal dengan rekan kerja kita. Sedangkan kita harus menyelesaikan sebuah tugas yang sangat penting. Bisa nggak sih kita bekerja secara optimal kalau kita nggak saling mengenal? Kan tentu saja tidak, ya. Kita itu akan bisa bekerja secara optimal ketika kita saling mengenal, bisa berkomunikasi dengan baik, dan mau terbuka. Kan gitu prinsipnya tadi, ya. Nah, karena itu kita coba analisis pilihannya. Yang A, mencoba menyelesaikan tugas tersebut sendiri, ini sudah bentuk individualisme, berarti bisa kita eliminasi. Langsung membagi tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing tim, agar dapat terselesaikan kemudian proyek di akhir. Membagi tugas dan kemampuan dengan keahlian masing-masing, ini kan langsung bagi-bagi tugas tanpa sebelumnya ada koordinasi atau tidak menunjukkan bentuk kerjasama, mengerjakan bersama-samanya itu nggak ada gitu ya. Nah, karena itu ini bisa kita langsung eliminasi juga. Kemudian yang C, berkenalan terlebih dahulu. Nah, tadi kan ada kata kunci di situ bahwa kita tidak saling kenal ya di sini ya. Nah, karena di sini tidak saling kenal, maka opsi berkenalan terlebih dahulu ini tentu saja akan menjadi jawaban yang tepat ya. Baru setelah kita berkenalan, kita bekerja bersama-sama gitu. Nah, ini otomatis skornya menjadi lebih tinggi. Yang D, berkonsultasi dengan rekan kerja yang sudah pernah mengerjakan tugas ini sebelumnya, ini juga tidak menunjukkan kerjasama. Oke ya, jadi untuk soal ini saya rasa cukup jelas ya, karena ada kata kunci tidak mengenal, maka kita pilihlah jawaban yang berkenalan terlebih dahulu.